kembar yang menjulang tinggi itu ditarik oleh kedua lelaki berjas hitam hingga terbuka perlahan. Dan begitu terbuka, pandangan Rika bersirobok langsung pada sesosok lelaki parubaya tampan bersetelan kemeja putih yang terduduk di kursi ujung sana, menandakan kursi kepala keluarga. "Hani," sambutan Joseph dengan senyuman hangat merekah di bibirnya menatap lekat pada anak gadisnya, yang sudah berganti pakaian dengan dress navy selutut, yang roknya mengembang juga atasannya tanpa lengan. "Silahkan, Nona." Rika yang semula mematung saja di tempat, dia melangkahkan kaki memasuki ruangan yang sebagai tempat ruangan makan itu. "Kau cantik sekali memakai dress itu," puji Joseph masih memandangi dengan senyuman di bibir tambah lebar. Ya, makasih." Kedua pipi Rika memerah malu. Salah seorang pelayan menarikan kursi meja makan. "Silahkan, Nona." Rika menganggukkan kepala sopan dan duduk di kursi tersebut. Sejenak pandangan dia edarkan melihat sekitar meja yang besar itu. Tak ada siapapun lagi yang terduduk di sana selain dirinya dan sang ayah. "Pah, iya Hani," sahutan Joseph sambil mengisyaratkan mata pada Leon untuk segera menghidangkan makanan. "Tuan Seker, maksud aku Tuan Alex kemana ya?" Bingung Rika dengan pandangan memperhatikan orang-orang berseragam serba putih bertandakan seorang koki tengah bergerak menyajikan makanan ke atas meja. "Papa menyiapkan menu kesukaanmu, Hani." Sengaja Joseph mengalihkan pembicaraan. Yang sontak Rika menoleh dengan alis berkerut bingung. Dia hendak membuka mulut untuk menanyakannya lagi, namun karena senyuman lebar dari sang ayah membuat Rika mengatupkan bibirnya kembali. Iya, makasih, Pak." Akhirnya Rika membalas tersenyum. "Mungkin Papa nggak denger deh dengan apa yang kutanyakan tadi." Batin Rika berpositif thinking. Lalu sekelebatan ingatan terkilas di pikirannya soal gadis yang ingin ditemuinya. Rika kembali menatap Pak Joseph yang tampak sedang berbicara dengan kepala pengurus, yaitu si Leon. "Pah," panggilan Rika setelah melihat orang tuanya selesai berbicara dengan orang lain. Kembali perhatian Joseph tertuju ke anak gadisnya. "Iya, Hani, apa ada makanan yang kamu inginkan lagi selain seafood?" Kepala Rika menggeleng tipis. "Ini sudah sangat cukup kok, Pak." Tapi terjeda sejenak, dia kembali melirik semua kursi yang kosong di sekeliling meja. "Dia kemana ya? Dari kemarin aku belum juga bertemu dengan kembaranku." Mendengar pertanyaan tersebut, sontak sorot mata Joseph berubah sayu. Tersirat kesedihan, dia tetap mengulas senyuman walau terlihat pahit. "Hani, kamu pasti sudah lapar." Alis Rika dibuat tertaut heran, bingung dan menatap tanda tanya besar. Dia ngehindar. Sebenarnya apa yang sedang dia tutupi dariku? Sampai-sampai enggan kalau aku menanyakan soal dia. Apa kembaranku enggak mau bertemu denganku? Atau lebih tepatnya, aku tidak diterima di sini oleh kembaranku? Batin Rika merasakan kegundahan dan kebingungan. "Hidangkan," perintah Joseph, yang dengan sigap para pelayan yang berdiri berjejer di belakang kursi langsung bergerak melayani mereka berdua dengan mengambilkan satu menu pembuka ke hadapan masing-masing. "Hani, makanlah yang banyak," kata Joseph membuyarkan lamunan gadis yang tertekuk muram itu. Rika hanya mengangguk lemah dan mengambil sendok juga garpu mulai menyantap makanan. "Ya, aku lihat saja dulu ke depannya. Jika dia masih tidak mau bertemu denganku, berarti dugaanku benar." "Bagaimana, Hani? Kau suka makanannya?" Teguran Joseph membuyarkan pikiran. Iya, suka, enak," jawab Rika dan mengulas senyuman kembali menyuapkan makanan ke mulut. "Syukurlah kalau kamu menyukainya." Joseph ikut mengulas senyuman hangat, terpancar jelas kebahagiaan dari raut wajah tampannya. Sementara di ruangan lain, Alex tampak terduduk sendirian di meja makan besar itu yang hanya ditemani beberapa pelayan di sana. Raut muka dia memerah menahan kekesalan dalam dada. "Dasar si tua, licik sekali caramu menghalangiku." Geraman Alex sampai genggaman di garpu dan pisau meremet kuat. "Tuan muda, apa ada yang Anda butuhkan lagi?" tanya salah satu pelayan yang tengah menuangkan air ke gelasnya. Alex malah melemparkan tatapan tajam dan mengibaskan sebelah tangan sebagai pengusiran.
yang dengan segera pelayan itu menundukkan kepala takut dan berjalan mundur menghindar. Baiklah, jika dia menantangku seperti ini, maka aku tak akan segan lagi. Gumam Alex seraya memotong daging stik di atas piring itu dan menyuapkannya ke mulut. Sudah beberapa hari Rika tinggal di tempat itu dan dengan keseharian makan keliling rumah atau tidur. Bosan banget sih, keluh dia karena yang biasanya bekerja, kini kesehariannya tampak lengang, tak ada kegiatan apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, setelah beberapa hari pindah ke sini, aku nggak pernah lagi tuh lihat si tuan sekretaris. Bingung Rika, pasalnya dia tak tahu saja kalau si Alex sangat kesulitan sekali untuk sekedar bertemu dengannya karena selalu tertahan oleh masalah yang dibuat oleh ayahnya. Nona, apa mau minum teh? Seorang wanita berseragam pelayan yang sebagai pelayan pribadinya menawarkan. Boleh, anggukan kepala Rika. Yang dengan segera pelayan itu tersenyum, lalu memberikan isyarat gerakan tangan pada dua pelayan lain untuk mendorong troli makanan dan bergerak menyajikan teh bersama camilan di atas meja. Sungguh deh, aku masih belum terbiasa dengan keadaanku saat ini. Kalau dulu saja, jangankan ngalamin, membayangkannya saja rasanya tak mungkin. Batin Rika seiring sorot mata memperhatikan setiap gerak-gerik para pelayan yang tampak anggun dan elegan menyajikan secangkir teh. Apa papa sudah berangkat bekerja? Iya Nona, setelah sarapan pagi, tadi beliau langsung berangkat, jawab pelayan itu. Gitu ya? Celetuk lemah Rika sambil mengangkat tatakan dan cangkir lalu menyerobot satu tegukan cairan kemerahan dari teh. Bahkan bertemu dengan papa pun hanya 2 kali dalam sehari. Itu pun saat sarapan dan makan malam saja. Selain itu, aku juga masih belum bertemu dengannya. Dan juga setiap aku bertanya, pasti papa akan menghindar. Sungguh membingungkan. Hela napas Rika menatap cairan teh dalam cangkir yang memantulkan raut wajah muramnya. Apa aku boleh seperti ini terus? Rika kembali meletakkan cangkir teh setelah menyeruputnya satu tegukan lagi. Lalu dia melirik pelayan pribadinya yang masih setia berdiri di samping sofanya. Namamu Boni kan? Iya Nona. Kamu gak pegel berdiri terus kayak gitu? Sini ikut duduk bersamaku. Sorot mata Boni tampak ragu dan kaget akan permintaan sang majikannya. Segera dia menundukkan kepala. Bagaimana mungkin saya duduk bersama Nona? Saya sungguh tak pantas Nona. Aturan dari mana tuh? Sudah ayo sini duduk bersamaku. Ajakan Rika menarik sebelah lengan pelayan tersebut. Sehingga walau ragu dan terpaksa, Boni pun mendudukkan diri di sebelah sofa kosong. Nona, saya sungguh tak apa berdiri saja. Sudah diem deh, kamu takut sama siapa sih? Gak bakalan ada yang marahin kamu, kan aku yang memintamu duduk di sini. Baiklah, ucap Boni menundukkan kepala. Boni, panggilan Rika memegang sebelah tangan gadis pelayan tersebut, yang sontak pandangan gadis itu terangkat menatap. Iya Nona, kamu sudah berapa lama bekerja di sini? Tanya Rika sembari menuangkan cairan teh dari teko berbahan keramik itu ke cangkir kosong. Nona, biar saya saja yang lakukan. Boni mengambil alih teko itu dari pegangan Rika. Saya sudah 5 tahunan bekerja di sini Nona. Itu artinya dia pasti tahu kan soal kembaranku. Batin Rika merasa ada secercah harapan. Kalau gitu, kamu pasti sering bertemu dengan kembaranku kan? Kira-kira dia orang seperti apa? Seketika Boni menumpahkan cairan teh panas yang ada di teko teh, yang hampir saja mengenai kaki Rika. Maafkan saya Nona, maafkan saya sungguh tidak sengaja. Panik Boni sampai kepalanya menunduk-nunduk memohon ampun. Aku baik-baik saja kok, kamu tidak perlu sampai segitunya. Tak enak Rika memegang kedua bahu gadis tersebut yang sudah memerah seakan menangis. Tapi saya hampir menyiramkan. Tidak apa, kan aku baik-baik saja. Terima kasih Nona, terima kasih. Kalau begitu saya akan segera bereskan. Dengan terburu gadis pelayan tersebut segera beranjak dan bergerak cekatan membereskan cairan di atas meja juga lantai yang berceceran. Rika hanya menghela napas panjang menatap pergerakan pelayan tersebut. Dengan alis berkerut tampak berpikir, sudah aku duga, ada sesuatu yang disembunyikan.
Kalau tidak, mana mungkin dia sampai beraksi begitu? Batinnya merasa curiga.